semuanya, khususnya Bu Anung. Perkenalkan, nama saya Tessa Wijaya dari kelas 9A. Kali ini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas penilaian kinerja untuk pelajaran seni budaya yang sudah membahas seni lukis. So let's go. Apa itu seni lukis? Seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa. Dua dimensi. Kalau kalian bingung, dua dimensi sama tiga dimensi bedanya apa sih? Contohnya seni lukis yang seperti di pengertiannya dua dimensi hanya bisa dilihat dari depan dan belakangnya. Depannya saja sih, seperti contohnya kayak lukisan kita semua tahu kan, kita hanya bisa dilihat dari depannya saja. Kalau contohnya tiga dimensi, misalnya patung. Patung itu bisa kita lihat dari belakang, depan, samping, masih ada bentuknya dan juga masih ada teksturnya. Oke, so let's go to the next. Di sini ada unsur dari seni lukis ada 7. Yang pertama titik, garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, dan gelap terang. Nah, contoh dari titik yang seperti ini titik ya. Kalian bisa lihat di sini ada titik-titik. Lalu, juga titik-titik itu, misal kalau kalian mau buat garis, titik, misalnya kita buat titik ya di sini, kita mau buat garis, kita satukan. Nah, itu juga titik ya. Nah, garis, kalau kita bisa lihat di bagian sini, di sini ada garis. Lalu, ada bidang. Bidang ini ada yang di sebelah sini, di bagian mulut. Lalu yang ketiga ada bentuk. Bentuknya ada di sini. Kenapa saya kasih ke sini? Soalnya awalnya itu terbentuk dari sebuah bentuk kotak. Lalu yang kelima ada ruang, maaf. Yang kelima ruang. Kenapa di sini? Karena ketika dilihat bahu di bagian bahu perempuan ini, kalau kita lihat dari real nyatanya adalah merupakan bentuk dari ruang, yaitu bisa dilihat gitu loh, ada bentuknya gitu. Nah, lalu ada tekstur. Kalian bisa lihat di sini teksturnya ada yang kayak sesuatu. Kalau biasanya lihat saja ya tekstur biasa. Tekstur kertas kan biasanya cuman mulus, sedangkan kita lihat dari sini teksturnya ada sesuatu yang kasar, itu namanya tekstur. Lalu gelap terang, ini kalian bisa lihat perpaduan dari warnanya biru gelap ke biru terang. Biru terang maksudnya itu gelap terang. Maksudnya kayak gradiasi gitu loh. So let's go to the next. Yang ketiga, di sini ada prinsip-prinsip dari seni lukis. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 prinsip di seni lukis ini. Yang pertama ada irama, yang memiliki arti pengulangan unsur yang dilakukan secara teratur. Seperti apa sih? Seperti garis, bentuk, dan warna yang dapat membentuk sebuah irama yang indah. Oke, langsung kita ke gradasi. Gradasi memiliki arti susunan dua warna atau lebih dari satu tingkat ke tingkat lain, seperti gelap ke terang yang menimbulkan kesan tiga dimensi. Tadi sudah lihat kan? Nah, terus ada penekanan yang memiliki arti menampilkan objek tertentu agar terlihat dominan sehingga berbeda dengan objek sekitarnya. Lalu yang keempat ada kesatuan, yaitu perpaduan atau menyatunya unsur seni rupa yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, keseimbangan yang memiliki arti kestabilan objek seni rupa sehingga memiliki daya tarik. Contohnya simetris, asimetris. Nah, itu contoh dari keseimbangan. Contoh dalam bentuknya itu adalah contoh dalam bentuk gambarnya ya. Misalnya nih, kalau kita mau gambar gelas, teko, itu kita kan kadang-kadang melihat, oke, ini gelasnya harus posisinya di mana, tekonya harus di depan. Nah, supaya terlihat oke, ini bakal rapi, bakal seimbang, kagak yang gede sebelah, kagak ada yang kecil sebelah, nggak terlihat aneh lah. Lalu yang keselarasan, menyatunya unsur-unsur yang ada agar menciptakan perpaduan selaras. Nah, sama juga kayak misalnya nggak kelihatan aneh itu gambarnya. Lalu ada komposisi yang untuk ketujuh, yaitu menyusun unsur-unsur seni rupa agar menjadi teratur, serasi, dan menarik. Yang terakhir yaitu proposisi yang memiliki arti perbandingan porsi antara unsur dalam satu objek
Misalkan kamu ingin menggambar seorang gadis dan seorang laki-laki. Nah, seorang gadis tersebut kita gambar langsing, bisa cantik. Nah, sedangkan yang untuk laki-laki badannya bidang, ganteng gitu. Oke, kita lanjut ke next. Nah, ada teknik. Kalian bisa lihat di sekitar ini, sekitar presentasi saya. Ini terlihat berbagai teknik yang saya lakukan di dalam ataupun proses pembuatan yang saya lakukan ketika saya membuat gambaran ini. Nah, tekniknya sini saya menggunakan teknik point list. Ada 3 teknik. Yang pertama ada point list atau teknik berupa titik-titik. Kalian bisa lihat di sini banyak titik-titik di sini. Lalu ada tempera, teknik berupa cat tipis-tipis. Maksudnya cat tipis-tipis nih yang seperti di sayap sini. Seperti bulu ini pakai teknik tipis-tipis, ataupun yang sebelah sini teknik tipis. Lalu ada plakat, teknik dengan cat yang tebal. Cat yang tebal ini seperti yang digambar muka ini tebal. Oke, langsung ke presentasi selanjutnya. Nah, gambar ini termasuk aliran lukisan deformatif. Mengapa? Karena mengubah bentuk tetapi tidak kehilangan bentuk aslinya. Ini sebenarnya awal orang, tapi saya menghilangkan bagian mata semuanya dengan bulu ataupun cacat yang berkuaran seperti ini. Walaupun saya mengubah bagian matanya, tetapi tidak mengubah bahwa itu merupakan gambar manusia pada awalnya. Oke, let's go to the next. Nah, udah cepet banget ya, udah akhir. Terima kasih ya atas perhatiannya. Sampai jumpa.